Pihak luar ini membuat tuduhan fitnah terhadap kami dan telah membujuk artis kami untuk membuat kesalahan. Inilah yang membuat dia curiga bahwa Lisa dan juga Taeyong itu seperti berkencan. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way yang menonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi sedih mungkin atau lagi ada masalah. Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil, nothing impossible. By the way, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget untuk diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget nih untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbarunya, langsung aja yuk buruan subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa banyak cincau-cincau lagi, yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu berita dari Lisa Blackpink dan juga Taeyong NCT. Kalian tahu gak sih bahwa baru-baru ini ada rumor dating di antara mereka. Dan untuk rumor dating di antara Lisa sama Taeyong itu sudah dibantah oleh para penggemar. Jadi guys, pada tanggal 22 Juni ada sebuah postingan yang menyatakan bahwa Lisa dan Taeyong sedang berkencan. Nah, untuk postingan ini dibuat di komunitas online Pan. Dalam postingan itu juga disertakan bagaimana foto dari akun Instagram Lisa dan juga Taeyong. Nah, foto-foto di antara mereka ini dianggap sebagai lobstagram. Dan inilah yang memunculkan rumor bahwa mereka itu seperti berkencan. Dan untuk foto-fotonya dapat kalian lihat bersama-sama. Well, ini adalah foto yang udah diunggah sama Lisa. Dan Tara, ini adalah foto yang sudah diunggah oleh Taeyong. Kalau kita perhatikan ya, untuk lokasi tempatnya agak mirip ya teman-teman. Tapi kayaknya bukan agak deh, tapi ini kayaknya tempat yang sama, ya nggak sih? Next, ke foto yang berikutnya, ini adalah foto Lisa dan untuk foto Taeyong adalah seperti ini. Dari lokasinya juga lumayan ya, lumayan mirip lah. Well, dalam foto-foto yang sudah aku tunjukkan kepada kalian tadi, Lisa dan Taeyong itu terlihat mengunjungi tempat yang sama dan juga banyak netizen yang berpendapat bahwa mereka itu seperti bersama-sama ke tempat tersebut. Lisa diketahui berangkat ke Perancis nih untuk menghadiri peragaan busana merek mewah Perancis yakni Celine. Dan Lisa mengunjunginya pada bulan Februari yang lalu. Ada yang masih ingat? Dan untuk Taeyong terlihat mengunjungi tempat yang sama nih dengan tempat yang dikunjungi oleh Lisa Blackpink. Next, ke foto yang berikutnya. Oke, ini adalah foto dari Lisa yang melakukan mirror selfie dan untuk Taeyong juga sama. Di sini Taeyong terlihat melakukan mirror selfie. Tapi fokusnya untuk ke foto kali ini adalah ketika mereka itu terlihat menggunakan casing yang serupa. Kalau kita lihat casingnya emang agak mirip sih, tapi untuk warna beda. Lisa warnanya itu hitam, kalau Taeyong warnanya lebih ke ungu. Lanjut ke foto yang berikutnya. Nah, dalam foto ini Lisa sama Taeyong itu terlihat menggunakan beberapa item yang serupa. Misalnya dari topi sampai jaket. Dan di sini ada juga foto yang menunjukkan bahwa mereka itu seperti menggunakan kemeja yang sama. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana foto-foto yang sudah diunggah oleh COP di komunitas online. Yang mana dikarenakan bagaimana kesamaan dalam foto itu mulai dari tempat yang sama dan juga beberapa item yang sama. Inilah yang membuat dia curiga bahwa Lisa dan juga Taeyong itu seperti berkencan. Namun, terlepas dari bukti yang sudah diposting oleh COP, netizen tidak percaya dan juga memberikan tanggapan dengan mengatakan, lucu ya bagaimana mereka memakai hal yang sama. Mereka pasti memiliki selera fashion yang sama. Bener juga sih, aku setuju. Ketika ada orang yang menggunakan fashion yang hampir mirip nih, itu berarti mereka memiliki selera fashion yang sama. Bukan berarti dikarenakan mereka berkencan. Zaman sekarang gitu ya kan. Apalagi Lisa sama Taeyong kan sama-sama rich, sama-sama kaya. Mereka bisa beli baju dan juga hal lain dari brand-brand mahal dan juga memakainya. I think kita tidak perlu curiga dikarenakan hal tersebut. Lanjut, ada juga yang berkomentar, jangan main-main dengan Lisa, tinggalkan Lisa sendirian. Bukankah orang mengatakan bahwa pacarnya adalah pria di luar negeri ya? Tinggalkan Lisa deh, dia digosipkan berkencan dengan pria kaya sebelumnya, tapi sekarang digosipkan dengan Taeyong. Netizen lain juga menuliskan dengan berkomentar, Taeyong itu pergi ke Montmere Hill untuk syuting konten dan baju Celine yang tumpang tindih itu dikenakan Taeyong dan juga Celine punya perjanjian bisnis. Jadi Taeyong hanya memakai Celine untuk sementara. Celine itu mensponsori keduanya. Oke, sekarang sudah jelas ya tentang beberapa item yang terlihat sama yang digunakan oleh Lisa sama Taeyong. Itu dikarenakan bagaimana mereka menggunakan brand yang sama yakni Celine. Dan untuk Lisa itu kan menjadi global brand ambassador ya dari Celine. Dan untuk Taeyong juga punya perjanjian kerjasama nih dengan Celine. Jadi tidak heran sih ketika dia juga menggunakan brand-brand dari Celine dan juga pakaian yang digunakan olehnya terlihat mirip dengan Lisa. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Lanjut, kita akan masuk ke berita kedua. Kali ini datanya dari Karina. Baru-baru ini Karina mendapatkan kritik nih dari netizen Cina. Lantas apakah alasannya?
Karina Espa mendapati dirinya menjadi pusat kontroversi usai netizen Tiongkok mengkritiknya dikarenakan mengekspresikan kesukaannya terhadap anime Jepang yang populer. Kritik tersebut bermula ketika Karina membagikan bahwa dia itu suka nih sama My Hero Academia. Hal itu dia ungkapkan di platform komunikasi penggemar yakni Bubble. My Hero Academia merupakan anime yang diadaptasi dari manga. Anime tersebut bercerita tentang bagaimana individu muda yang bercita-cita menjadi pahlawan profesional dan melindungi dunia dengan kekuatan super mereka. Namun, anime itu menjadi kontroversi nih di Cina dikarenakan nama asli karakter tersebut yang ternyata nama aslinya itu memiliki hubungan dengan bagian sejarah yang kelam. Di manganya, karakter tersebut awalnya bernama Maruta Shiga dengan Maruta yang berarti batang kayu. Namun sayang banget istilah ini pernah digunakan untuk merujuk pada korban unit 731 yang terkenal dan menyebabkan kemarahan di kalangan netizen Cina. Unit 731 adalah unit penelitian perang biologi dan kimia angkatan darat Kekaisaran Jepang. Terkenal karena terlibat dalam eksperimen manusia yang mematikan dan pembuatan senjata biologis. Para korban percobaan ini diperlakukan tidak manusiawi dan disebut sebagai batang kayu atau Maruta. Akibatnya adalah banyak orang Tionghoa menyerukan pemboikotan My Hero Academia dikarenakan bagaimana nama karakter tersebut. Dan mereka juga telah menyatakan bagaimana mereka kecewa dengan Karina dikarenakan mendukung karya kontroversial tersebut. Dan beberapa bahkan mengkritik Karina melalui akun Instagramnya. Sebagai tanggapan, penggemar Karina membelanya dengan menunjukkan bahwa nama karakter itu diubah menjadi Karaki Deku dalam versi animasinya. Dan penulis manga telah mengeluarkan permintaan maaf dan mengklarifikasi bahwa nama itu hanyalah kebetulan belaka. Apalagi para fans juga sudah menyoroti bahwa Karina mulai menonton My Hero Academia pada tahun 2023. Sementara itu, untuk kontroversi seputar nama karakter itu muncul pada tahun 2020. Mereka berpendapat bahwa tidak mungkin Karina menyadari kontroversi tersebut di saat mengungkapkan kesukaannya pada anime itu. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Jujur bukannya mau ngebela Karina ya, tapi aku sependapat sih dengan bagaimana pembelaan dari para penggemar. Menurut aku, Karina juga mungkin tidak sadar dengan bagaimana kontroversi yang ada, terutama setelah mereka juga mengganti nama karakter tersebut. Dan juga Karina mulai menontonnya di tahun 2023, sedangkan untuk kontroversinya itu terjadi di tahun 2020. Yang aku tahu adalah tidak semua orang di dunia ini mengetahui tentang bagaimana kontroversi yang ada di belakangnya. Terkadang kita hanya menonton bagaimana karya tersebut tanpa mencari tahu apa yang terjadi di belakangnya atau apakah pernah ada kontroversi seputar karya tersebut. Dan untuk informasi terakhir datanya dari 50/50. Guys, kalian tahu gak sih bahwa baru-baru ini label 50/50 yakni A-Trak menuduh bahwa ada sebuah agen luar telah mencoba untuk memburu 50/50. Pada tanggal 23 Juni yang lalu, A-Trak merilis pernyataan tentang hiatusnya 50/50 saat ini dikarenakan masalah kesehatan dari membernya. Agensi itu lebih lanjut menyatakan bahwa mereka telah bersiap untuk berkembang dan juga mendukung karir dari para member 50/50. Namun guys, selama ini ada label lain yang mencoba untuk memburu girl group tersebut. A-Trak kemudian mengatakan lebih lanjut, pihak luar ini membuat tuduhan fitnah terhadap kami dan telah membujuk artis kami untuk membuat kesalahan dengan mengabaikan kontrak eksklusif resmi mereka dan malah menandatangani kontrak dengan mereka. Tindakan pihak luar ini menginjak-injak dukungan polos penggemar untuk grup. Namun mereka juga dapat menodai citra grup yang baru debut 7 bulan lalu serta merugikan K-pop sebagai sebuah industri. Kami adalah label kecil, tetapi kami memiliki harapan besar dan juga bekerja untuk mencapai hal yang mustahil melawan rintangan. Kami telah menulis dan juga masih menulis sejarah dan penggemar domestik serta internasional mendukung kami. Sulit menahan kemarahan atas ini, tindakan ilegal oleh bagian luar yang mencoba merampok keajaiban yang diciptakan oleh label kecil yang tidak berdaya, dan kami akan merespon dengan keras untuk berjuang sampai akhir dan meminta pertanggungjawaban mereka secara hukum. Wow, parah banget sih ini. Mentang-mentang ke grupnya sukses gitu ya kan, mau diambil sama agensi luar. Wah, parah juga nih. Gimana agensinya nggak marah ya? Mereka udah dipitnah, sampai untuk ke para membernya juga dihasut kayak gitu. Wah, parah juga sih. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well, sekian aja ya untuk hari ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everyone.